Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak Ustazah yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa setiap kegiatan kita apakan screenshot ya nak. Atau nanti Ustazah ada yang lupa mengabsen kamu. Dia bilang tadi satu Ebel, ini kan Ebel. Apa lagi nih? Banyak yang baru masuk. Udah sedikit udah bilang udah. Ini satu udah di Rahman. Udah. Oke, kita mulai masuk pembelajaran kita hari ini sesuai dengan judul yang di Ustazah WA tadi, linknya. Apa tuh judul hari ini? Apa judulnya? Ingat? Yang tadi yang di menyusun Kuadrat. menyusun persamaan kuadrat. Jika diketahui akar-akarnya dan aplikasi persamaan kuadrat. Iya, itu dia. Kita mau menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Kemarin sudah tahu persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya kan? Kalau sekarang akar-akarnya diketahui, tapi yang mau kita cari persamaan kuadratnya, kebalikannya. Oke. Kita mulai. Oke, judulnya menyusun persamaan kuadrat. Tulis ya anak ya, sambil menulis, sama-sama kita menulis. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, silakan dicatat di buku catatannya yang Ustazah dikte ya. Suatu persamaan dapat disusun. Suatu persamaan dapat disusun apabila diketahui akar-akarnya. Nah, suatu persamaan dapat disusun apabila diketahui akar-akarnya. Selesai? Sudah. Oke. Nah, terus lanjut tulis ya. Jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya ditentukan oleh ini rumusnya X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, tadi sudah ulangi lagi ya. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya ditentukan oleh rumusnya. Udah siap ya? Nah, kita masuk ke contoh. Jelas sama kamu nak atau kabur ya kameranya? Nah, itu baru. Tadi berembun dia rupanya. Oke, sudah selesai ya? Kita masuk ke contoh. Nah, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya
Ya, yang akar-akarnya. Yang A, 5 dan 6. Nah, ini tadi kan sudah bilang bahwa jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya ditentukan rumus ini ya, di mana X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Maka kalau dari contoh yang ini, 5 dan 6 berarti 5-nya sebagai X1, 5-nya sebagai X1, dan 6-nya sebagai X2. Ya, sudah bedakan ya. Apanya? Nih, ini X1 dan ini adalah X2. Maka masukkan ke dalam rumusnya. Nah, masukkan dalam rumusnya tadi adalah X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Ya kan? Tadi X1 berapa? Dari contoh soal yang sudah berikan? 5. 5 dan 6 ya nih. Sudah apa kan? Biar nampak. Ya kan? 5 dan 6. Tinggal masukkan angkanya. X dikurang berarti dikurang 5. Ya kan? X dikurang X2-nya 6. Sama dengan 0. Masih ingat perkalian seperti ini waktu kita belajar kelas 7 ke 8 ya, kelas 7 kayaknya. Untuk apa? Perkalian aljabar. Kelas 7 ya. Ya kan? X kali X. 2X. X kali X. Kok 2X? X kuadrat. X kuadrat. X kali negatif 6. Negatif 6X. Iya, negatif 6X. Negatif 5 dikali X. Negatif 5X. Negatif 5X. Negatif 5 dikali negatif 6. 30. Tandanya apa? 30. Tambah. Ya, tambah positif 30. Sama dengan 0. 0. Ada yang sejenis? Ada kan? Ada yang sejenis kan nih? Yang ini berdua nih sejenis nih. Sama-sama punya variabelnya X. Maka bisa kita selesaikan. Kalau sejenis itu, kalau laki-lakinya, orang ini sibuk, orang ngajar sibuk, nganggu kayaknya. Kalian jangan didengar ya, suara-suara yang di belakang-belakang saudara. Suara makhluk-makhluk yang tidak. Oke, negatif 6. Ini tetap ya tulis ya, X kuadrat yang di belakangnya juga tetap ditulis 30. Karena dia sudah tidak ada temannya. Yang ada temannya ini berdua. Satukan. Negatif 6 dikurang 5. Negatif 11. Negatif 11X. Iya, negatif 11X. Maka inilah persamaan kuadratnya. Nah, selesai. Tenang kan? Udah ya. Mana ada matematika tuh? Oke, ada pertanyaan? Paham? Oke, 10.000. Oke. Nah, udah siap. Kita masuk contoh yang kedua. Nah, inilah dia persamaan kuadratnya ya. Oke, kalau saya kasih contoh soal yang kedua. Kan ya. B. Contohnya 7 dan negatif 3. Siapa yang menjadi X1? 7. 7 negatif Yang B-nya negatif 3. X1, negatif 3-nya X. 2 Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya tadi apa? Siapa masih ingat? X dikurang X1 Ya. X2. X kurang X2 sama dengan
Nol. 0. Nah, jangan lupa ya. X Nah, berarti tinggal kita masukkan X dikurang 7 kurang 7, Dikali X X. dikurang dalam kurung negatif 3. Iya, jangan lupa tanda negatifnya di bawah. Kurungan lagi, sama dengan 0. Karena ini ada kurungan yang berdua, ya kan? Ada kurungnya banyak kali. Kita selesaikan ini dulu, nanti baru dikali. X dikurang 7. Ini jadi apa? Positif. Positif. X tambah 3. Sama dengan 0. Tapi oke, udah? Kita apakan lagi? Dikali Ngapain? Dikali ya. Nih kali. Kuadrat Nah, jadi berapa kalinya? X kuadrat dikurang X kuadrat. Ya, sebenarnya sarana sih. X kuadrat X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang ditambah X dikali positif 3. ditambah 3X. Iya, ditambah 3X. Negatif 7 kali X. Negatif 7X. Negatif 7X. Negatif 7 kali positif 3. Negatif 4 Hah? negatif 21 Kali loh, kali. dikali. Oh iya ya, negatif 21. Negatif 21 sama dengan 0. Oke, siapa yang ada sejenis? Yang ada variabel X-nya kan? ya Nah, X kuadrat sama 21-nya tetap. Ya kan, negatif 21. Yang ini yang diapain? 3X dikurang 7X. 4 Tandanya, tanda. Dikurang 4X. Negatif 4X. Dikurang 4X. Ya pula dikurang tuh. Ya, dikurang 3 dikurang 7. Tandanya apa? Negatif. Ya, negatif 4X. Nah, sama dengan 0. Nah, inilah dia persamaan kuadratnya. Oke, sampai situ paham? Paham. Oke, yang C cari sendiri. Yang C cari sendiri, nanti saya mau lihat 2 orang lah ya. Nanti saya pilih 2 orang. Angkanya adalah negatif 3 dan 2. N Nggak ada di sini. Udah cari Dani tadi dah. Dia Pekanbaru. Dia ke Pekanbaru nggak singgah-singgahnya. Kayaknya Pekanbaru ke Bengkinang balik sih. Oke, dapat? Sudah? Akarnya adalah negatif 3 dan 2/3. Ya.
Laptop. Siap? Siapa yang udah siap? Kita mau lihat dulu. Dapat sampai langkah pertama, langkah kedua, sampai dia mengalir ke dalam. Siapa yang udah punya? Siapa yang udah dapat? Faiza. Faiza? Mana Faiza? Faiza. Oke, Faiza. X kuadrat dikurang 2/3 X ditambah 3X dikurang 6/3. Oke, yang bisa disederhanakan, sederhanakan. 6 Iya, bagi diterangkan. 3, 6 bagi 3, 3 ya? Oh, kita bagi 3 Zah. 2. 2. 2. 11 itu dapat dari mana? Ini 11/3. itu kan sama, Pak. Iya sama. Terus kenapa dapat 11/3? Sementara di sebelah itu kan 3. Kan 1 2/3X, yang satu lagi 3/X. Dapatnya dari mana? 11 tuh, 11/3. Tuh, dari kayak gini, Zah. Apa salah ya? 2/3 ditambah 3/1. Dicari 3 bagi 3, 1 kali 2. Salah, Zah? Iya, terus? 1 3 Nah, kali 3 9. 9. Salahnya tandanya tidak Faiza bawa. Tanda yang di depan 2/3 itu kan negatif. Harus dibawa tanda di depan yang 2/3 itu tanda negatifnya. Mana nenek tuh? Mana nenek? Itu kan tandanya negatif 2/3X kan? X kuadrat dikurang 2/3X. Nah, itu tanda kurangnya itu dimasukkan pas Faiza menyamakan penyebutnya. Nah, di situ masukkan tanda negatifnya di situ. Ya, baru selesaikan. Taruh negatifnya dekat 2, di 2. Nah, baru diselesaikan. Berarti bukan 11 jawabannya. Oh, iya, 7. Iya, 7. Berarti tandanya positif. Oke. Tanda depannya positif jadinya. Ya. Oke. Nah, situ kan masih ada /3 tuh kan? Tidak dilihat punya temannya Faizana. Sampai di situ benar ya. Sampai di situ sudah benar. Jawabannya adalah X kuadrat ditambah 7/3X dikurang 2. Ya kan? Tapi kan kita belajar kan jarang ada yang ini kan 7/3X ini. Supaya nggak ada pernya, kita kalikan seluruhnya ini dengan 3. Segala apakan ya. Ganti dengan segala. Tunggu sebentar. Nih. Faiza dapatnya X kuadrat ditambah 7/3X dikurang 2. dikurang 2. Ini dapatnya tadi kan sama dengan 0. Jangan lupa Faiza. Karena bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, supaya 3 yang ini enggak ada, kita kalikan dengan 3. Nah, 3 kali X kuadrat. 3X kuadrat. Ya, 3X kuadrat. 3, nih 7/3 kali 3 kan 3 sama 3 nanti kan dibagi nih 1. Dapatnya tinggal 7. Nah, 2 kali 3 6 sama dengan 0. Nah, ini dari jawabannya. Nah, kalau ada pecahan, supaya pecahannya nggak ada, kalikan ya dengan angka yang di bawahnya. Kalau misalnya di bawahnya 3, kalikan dengan 3. Kalau bukan 2, kalikan dengan 2. Oke, paham? Udah benar ya yang kita sama Faiza tadi? Ada pertanyaan sampai di sini?
Ya. Ya gabung-gabung sama saya. 9191. 91 hari ini dia mengatakan, 92 kerja mandi, kata kita. Pas tanggal sudah besok itu juga. Iya. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya itu apa tadi? Aplikasi persamaan kuadrat. Nah, udah sampai sini ya. Nah, nih aplikasi persamaan kuadrat. Silakan Ananda, Ustazah, lihat buku paketnya halaman 80. Nah, buku paket halaman 80. Aplikasi persamaan kuadrat. Aplikasi persamaan kuadrat. Ada di buku paket halaman 80. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Oh, sayang. Sayang, Mak. Sudah. Nah, ini lah. Masa nggak ada yang ngomong? Bicara sendiri lah, Ustazah jadinya. Ada buku. Oke, di situ ada cerita yang di halaman 80 itu. Katanya keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang, katanya, adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Nah, cara menjawab itu, pertama buat dulu diketahui. Nah, kenapa suara Ustazah double-double ya? Di tempat kalian double suara Ustazah? Iya, Za, mungkin ada yang mic hidup nggak sih, Za? Halo? Tes. Oh, nggak ada lagi kan? Oke. Pertama buat dulu diketahui ya. Buku paketnya yang halaman 80. Contohnya sengaja saya ambil dari situ. Nah, diketahui tadi katanya kelilingnya adalah 90 meter. Kemudian luasnya 450 meter persegi. Yang ditanya berapa panjang dan lebarnya. Nah, berapa panjang dan lebarnya? Caranya pertama, cara menyelesaikannya, misalkan panjang itu adalah P. Karena apa? Simbolnya panjang kan P nih, maka sudah ambil P. Maka kalau kita buat rumus keliling persegi panjang, apa rumus keliling persegi panjang? 2 kali panjang tambah lebar. Iya, 2 kali panjang tambah lebar. Gini ya. Itu keliling persegi panjang. Karena yang diketahui tadi adalah kelilingnya. Dari sini kita mulai bekerjanya. Kemudian kita masuk. Keliling persegi panjang tadi diketahui adalah 90 meter. Ya kan? Yang ditanya P tambah L kan belum diketahui. Nah, ini kita pindahin ke sebelah sini. Nah, jadinya 2 P tambah L sama dengan 90 gitu ya. Sama aja maksudnya ya. Setelah itu, ini kan 2 kali panjang tambah lebar ini kan di dalam kurung nih. Berarti boleh ini tinggalkan sendiri di sebelah kiri. 90, 2-nya diapain? Dibagi kah atau dikurang? Dibagi. Iya, dibagi 2. Maka dapatlah panjang tambah lebar itu hasilnya adalah 45. Iya, 45. Nah, ini tadi kemudian supaya kita mencari luas apa rumusnya, Nak? Luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Berarti kita harus tahu salah satu ukurannya kan panjang atau lebarnya setidaknya.
supaya diketahui salah satunya, kita tinggal pilih aja di antara ini. Mau P atau L? Pilih yang mana? Ananda Ustazah mau pilih P atau L yang diletakkan di sebelah kiri? P aja, Zah. P saja, oke, P. Nah, 45, berarti kita pindahkan kan? L ini ke sebelah kanan, jadinya tandanya apa? Kurang. Iya, kurang L. Nah, inilah yang diketahui nih, panjangnya 45 kurang L. Setelah itu, nah baru kita masuk ke rumus luas. Kenapa pakai luas? Karena yang diketahui tadi adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang tadi temannya bilang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya tadi sudah kita ketahui adalah 45 kurang L kan? Iya. Ya, maka letakkan di sini. Luasnya tadi yang diketahui juga 450, letakkan di bawah L besar. Panjangnya 45 dikurang L. Karena dia berdua, turunkan. Baru dikali dengan L. Nah, sampai situ paham? Paham. Oke. Setelah itu, selesaikan yang sebelah kanan. Kalau ada perkalian seperti ini, dia berarti dikalikan ke dalam. Nih. Nah, berarti di sini adalah 450 sama dengan L kali 45. 45 L. 45 L. L dikali negatif L. Negatif L kuadrat. Negatif L kuadrat. Oke. Ini kan ada negatif di L kuadratnya. Berarti supaya dia positif, kita pindahkan ke sebelah kiri semuanya kan? Yang 450 tetap berada di sebelah kiri. Oke, kita pindahin. Berarti kalau negatif L kuadrat, kita pindahin ke sebelah kiri jadi apa? L kuadrat. Iya, L kuadrat. Kalau 45L dipindahin ke sebelah kiri jadinya tandanya apa nih? Tambah. Ah, sini tambah, Kurang. jadinya kurang 45L. Ini kan tetap nih, tidak bergerak 450 nih. Berarti tambah 450. Oke, sama dengan 0, jangan lupa. Berarti ini sudah bentuknya persamaan kuadrat. Ya kan, Nak? Iya. Ya, kamu mau pilih yang mana? Mau persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat itu mau pakai pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, atau rumus kuadratik? Lebih enak pemfaktoran kalau ini. Faktoran Zah. Ya, oke, pemfaktoran. Berarti jika dikalikan dua bilangan hasilnya berapa? 450. Iya, 450. Jika ditambahkan dua bilangan itu tadi, hasilnya 45. negatif 45. Oke, kali-kali berapa? 50. Berapa? 15 kali 30. Ya kan? Iya. Supaya di bawahnya negatif, berarti kedua-duanya harus negatif kan? Iya. Ya, taruh di atas juga. Jadinya positif. Ya kan? Nah, oke, karena itunya. Karena persamaan kuadratnya dalam bentuk L kita buat tadi, maka ini diselesaikan dalam bentuk L. Maka L kurang 15. Ambil yang ini ya. Terus satu lagi L, karena 30 kurang 30 sama dengan 0. 0. Nah, kita mau cari panjang dan lebar ini, kita dapat lebar. Berarti lebar L kurang 15 sama dengan 0. Yang kita pisahkan, L kurang 30 sama dengan 0. Maka L sama dengan 15. L yang ini sama dengan? Negatif 30. Oh, negatif 30. 30. 30 positif. Nah, ini sudah dapat lebarnya. Berarti lebarnya ada dua macam. Kalau bisa dibuat keliling suatu taman kota itu tadi, jika lebarnya 15, berapa panjangnya lagi? Tadi kita sudah dapat panjangnya sama dengan ini ya. Panjang sama dengan 45 kurang L kan? Kita tulis di sini P sama dengan 45 kurang L. Yang di sini juga P sama dengan 45 kurang L. Tinggal masukkan saja angkanya. Berarti ini P yang ini 45 dikurang
Berapa nih L tadi yang di atas? 15. 15. Maka P-nya sama dengan 30. iya, P-nya 30. Kalau yang ini P sama dengan 45, Dikurang 30. ya kurang 30, P sama dengan 15. 15. Nah, ini dia. Ada dua kemungkinan. Jika lebarnya 15, maka panjangnya 30, tamannya tadi. Tapi kalau lebarnya 30, panjangnya 15. Yang penting dia bentuknya persegi panjang. Pakai kedua-duanya. Oke, sampai situ paham aplikasinya. Ini ya, ini untuk soal keterampilan. Ada pertanyaan? Mau ulang catat? Iya, catat ulang, Zah. Oke. Ini yang pertama tadi. Pertama buat dulu yang diketahui. Ini bentar lagi apa ya? Mati nanti sudah kirim link yang baru ya, Nak ya. Masuk di link yang baru. Link yang baru sudah masuk link baru. Biar enak videonya. Jadi pas. Ketahuinya udah tadi kan? Oke, nanti akan sudah kirim link yang baru, masuk di link yang baru ya, bukan link yang lama. Bukan link yang ini tadi, ada link satu lagi. Dia bermacam-macam ya, Nak. Soal aplikasi persamaan kuadrat ini bisa ya kayak gini soalnya. Ada lagi nanti tentang kecepatan. Kecepatan, waktu, sama jarak. Kecepatan, waktu, dan jarak. Oke, ini lanjutannya. Ini bentar lagi mati. Masuk link yang baru.